Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Pasti Bisa dilewati karena Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Yang siap tinggikan Tuhan, boleh saya lihat tangannya dia. Boleh saya dengar tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu hidup kita karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini biar kita memuji dan meninggikan Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah Shalom, mari kita mau sama-sama berikan hati yang terbaik. Kita mau memuji dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau baik dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai dengan saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih dalam hari-hari kami, tidak sekalipun Tuhan tinggalkan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami hanya mau memuliakan Engkau. Ampuni segala dosa, pelanggaran, pikiran, perkataan kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan melayakkan kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Mari Bapak Ibu kita memberikan hati yang terbaik hanya untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali kita katakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami menyembahmu Bapa. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan sembah syukur kami kepadamu Allah yang hidup. Allah yang menguasai hidup kami, Allah berkuasa atas kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, semua kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Nyatakan terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan buat. Ketika Tuhan menyembuhkanmu, ketika Tuhan menjaga keluar masukmu, ketika Tuhan memberi kekuatan bagimu. Sembah, sembah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Mari angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Kembali nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, amin. Kami menyembah, haleluya Tuhan. Kau yang layak, Kau yang kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, boleh bersorak-sorai berkata, haleluya, haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberkati kami lebih lagi. Dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Amin, puji nama Tuhan. Shalom. Yang siap tinggikan Tuhan, lambaikan tangan dong. Haleluya. Boleh gak beri salam kiri kanan? Berkati kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita, amin. Boleh tepuk tangan yang siap tinggikan Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan kita yang sanggup membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu
masih akan terus memuji dan meninggikan Tuhan. Saat ini kita akan berikan persembahan kita dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Ibu Yanti akan berdoa untuk persembahan. Saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberi untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi dan tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan. Kami siap memberi dengan hati yang penuh bersyukur dan bersukacita. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangan? Nah, baik bagi kami Bapak. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh, oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan sempurnalah. Sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Dan Bapak Ibu, kita mau teduhkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kami tidak pernah cukup untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Allah yang selalu ada bagi kami, yang kuasanya sempurna atas hidup kami, yang selalu punya jawaban bagi setiap doa dan permasalahan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak pernah sendiri karena ada Tuhan yang selalu ada bagi kami. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku yang baik. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkau jawaban Tuhan. Engkaulah benar Tuhan. Dalam setiap doa, permasalahan, pergumulan kami Tuhan. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Aku percaya Tuhan, Tuhan percaya. Amin. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu, tanggalkan sejenak segala permasalahan-Mu. Nyatakan sama Tuhan, Engkau jawaban bagi kami Bapak. Engkaulah jawaban. Nyatakan sama Tuhan, Engkau jawaban bagi doa-doa kami Tuhan. Bagi setiap pergumulan kami Tuhan. Amin. Saat ku menyembah, mari dengan bangkit berdiri, katakan Tuhan, Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. saat ku berdoa. Katakan kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja.
kita mau berdoa untuk saudara kita yang sakit dan masuk dalam masa pemulihan. Kita doakan mereka. Kita katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna, amin. Tuhan, ku percaya. Katakan, kuasa-Mu sempurna, Tuhan. Amin. Amin. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja, Tuhan. Amin. 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 Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Amin. 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 Kuasa-Mu bekerja. Bapak Ibu, mari kita sehati sepakat berdoa. Kami datang di hadapan-Mu, Tuhan, membawa jemaat Tuhan yang sedang sakit dan sedang mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan adik Selo ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Alan ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Pak Anen ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Pak Wempi ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup memulihkan Pak Wempi. Tuhan terus sedang memulihkan saudara Pepe. Tuhan sedang memulihkan terus Ibu Wiwin, Ibu Sumiati dan Ibu Meling. Tuhan terus sedang menyembuhkan, memulihkan Pak Budiman dan Ibu Budiman. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit secara khusus. Untuk adik Yosean, Tuhan. Kalau besok dia akan dioperasi di Rumah Sakit Harapan kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan bekerja atas anak ini. Operasi boleh berjalan dengan lancar, berhasil. Dokternya dihindarkan dari segala kelalaian dan kesalahan. Adik Yosean menjadi anak yang normal. Dia bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Hana, dalam nama Yesus kami imani bilur-bilur menyembuhkan Ibu Hana. Pak Noviantoro pasca operasinya Tuhan tolong. Kami percaya kuasa biru-Mu terus sedang bekerja buat Pak Noviantoro. Dia mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Untuk Ibu Englingo, Tuhan, mama dari Ibu Angel, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu terus bekerja atas hidup jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu menuntun hidup kami. Kami percaya Engkau hadir di sini, Tuhan. Firman berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Tuhan hadir di sini. Kuasa-Mu hadir bersama kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Beberapa minggu ini Bapak Ibu sering mendengar khotbah tentang doa. Di mana kita diingatkan dengan ayat firman Tuhan yang berkata, tetaplah berdoa. Nah, hari ini kita akan melihat Bapak Ibu, ada kata yang dapat menghancurkan doa kita. Ya. Ada beberapa kata yang dapat menghancurkan sebuah doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu yaitu kata mustahil. Mustahil adalah kata sifat yang berarti tidak mungkin terjadi. Bapak Ibu hati-hati dengan kata ini. Ketika Bapak Ibu bilang tidak mungkin, berarti apa? Kita sedang melanggar. Sedang yaitu menghancurkan doa kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kata itu bertentangan dengan ayat firman Tuhan. Coba kita baca Bapak Ibu yang pertama. Lukas 1:37. Mudah diingat? 2, 3. Sebab
Bisa ngomong lebih kencang Bapak Ibu? Bisa ya? Meskipun belum makan siang gak apa-apa. 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu ingat kisah ini. Bagaimana ketika Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Di mana Maria akan mengandung bayi Yesus. Lalu Maria bilang ini, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Memang secara akal gak mungkin itu terjadi. Tapi malaikat berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Bagi Allah kita gak ada yang mustahil. Ketika kita mengatakan mustahil, berarti kita bertentangan dengan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Yang berikut, Markus 9, 21-24. Kita baca sama-sama 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak Ibu Tuhan. Markus 9, 21-24. Di mana kita menemukan ada kata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berarti kepercayaan kita kepada Tuhan ini sangat menentukan. Menentukan apa? Menentukan kuasa Tuhan bekerja di tengah hidup kita. Di tengah keadaan yang mustahil. Bapak Ibu Tuhan, Bapak itu tahu kisah ini, anak ini mengalami hal yang luar biasa di mana ketika dia dirasuk oleh roh jahat, maka roh jahat itu akan mengajak anak itu ke api ataupun ke air. Artinya roh jahat itu ingin membinasakan anak itu. Lalu Yesus menolong, melepaskan roh jahat dari anak itu. Dan Yesus berkata sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tergantung kepercayaan kita hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan bilang mustahil. Berarti apa? Kita gak percaya. Ada satu kisah terjadi Bapak Ibu. Pada masa kekuasaan Uni Soviet sekitar tahun 1950-1970-an. Uni Soviet itu dulu negara yang kuat Bapak Ibu. Terdiri dari beberapa negara. Sekarang jadi Rusia. Pecahannya Bapak Ibu. Ya, di mana kita tahu negara itu ada negara ateis, negara komunis, garis keras. Ada seorang bernama pendeta yaitu Sergei Petrovich. Sergei. Dia adalah seorang yang setia memberitakan Injil. Meskipun ia tahu resikonya adalah penjara, bahkan kematian. Akhirnya ia benar-benar ditangkap oleh aparat. Tanpa proses yang adil, Sergei Petrovich dimasukkan ke dalam penjara di wilayah Moldova. Namun hukuman yang diberikan kepadanya bukan sekedar penjara biasa. Ia sengaja ditempatkan dalam sel isolasi tanpa makanan dengan tujuan untuk melemahkan imannya secara perlahan. Kepala penjara yang menangani kasusnya adalah seorang ateis garis keras. Dengan nada mengejek ia berkata, kalau Tuhanmu itu memang ada, suruh dia kirim roti untukmu di sini. Ucapan itu bukan sekedar sindiran, tapi juga tantangan yang kejam. Seolah-olah ia ingin membuktikan bahwa iman Sergei hanyalah ilusi. Hari pertama berlalu, tidak ada makanan. Hari kedua, tubuh Sergei mulai melemah. Rasa lapar semakin menyiksa. Dalam kondisi seperti itu, banyak orang akan mulai meragukan kuasa Tuhan. Namun Bapak Ibu, Sergei memilih untuk tetap
tetap berdoa. Tetaplah berdoa. Ia tidak membalas ejekan itu, ia hanya berserah. Lalu sesuatu yang tidak masuk akal mulai terjadi. Sesuatu yang tidak masuk akal mulai terjadi. Suatu pagi, ia mendengar suara di jendela kecil selnya. Ketika ia mendekat, ia terkejut melihat ada sepotong roti tergeletak di sana. Ia memegangnya dengan tangan gemetar. Dia pikir, ini nyata apa enggak ya? Kadang-kadang gitu Bapak Ibu. Ini kalau kita menghadapi sesuatu yang surprise, ini nyata apa enggak? Kadang kita cubit kita nih. Nyata enggak? Nyata ternyata. Kemudian Bapak Ibu Tuhan, ia makan roti dengan penuh syukur. Menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi lagi. Roti kembali muncul. Bahkan berlangsung selama beberapa hari berturut-turut. Sergei mulai menyimpan sebagian roti itu sebagai bukti. Para penjaga pun heran bagaimana mungkin seorang tahanan yang tidak diberi makan bisa tetap hidup. Ketika mereka melihat roti itu, mereka menuduh ada orang yang menyelundupkan makanan. Mereka memutuskan untuk menyelidiki. Saat mereka sedang mengawasi, suara itu kembali terdengar di jendela. Dan mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Seekor kucing melompat ke jendela, membawa sepotong roti di mulutnya. Semua jadi terdiam. Ternyata setelah ditelusuri, kebenaran yang lebih mengejutkan terungkap. Kucing itu ternyata adalah milik anak perempuan kepala penjara. Roti itu dibuat sendiri oleh istri kepala penjara. Tanpa mereka sadari, setiap hari kucing itu mengambil roti dari rumah mereka dan membawanya ke sel Sergei. Peristiwa itu begitu mengguncang hati kepala penjara. Ia yang sebelumnya berkata, suruh Tuhanmu kirim roti, kini melihat kuasa Tuhan dengan mata kepalanya sendiri. Jawabannya, Tuhan memang tidak menurunkan roti langsung dari langit. Bapak Ibu, kalau Tuhan turunkan roti dari langit, kita pasti pada kaget kan. Namun dia mengambil roti dari rumah orang yang tidak percaya dan mengirimkannya melalui seekor kucing. Disitulah letak mujizat yang sesungguhnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Amin. Kenapa Tuhan tidak pernah kehabisan cara? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ia tidak terikat oleh keadaan. Tidak dibatasi oleh tembok penjara. Bahkan tidak tergantung pada orang yang percaya kepadanya. Tuhan berdaulat penuh. Dan dapat memakai siapapun untuk menggenapi kehendaknya. Sergei mungkin dipenjara secara fisik, tetapi imannya tidak dikurung. Sebaliknya justru hati orang yang menentang Tuhan mulai runtuh. Karena pada akhirnya bukan Sergei yang kalah oleh penjara, melainkan kesombongan manusia yang kalah oleh cara kerja Tuhan yang sederhana namun tak terbantahkan. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku lebih tinggi dari jalanmu. Bapak Ibu Tuhan, kita melihat sampai hari ini kita percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Amin. Makanya Bapak Ibu, kata mustahil yang menghancurkan doa kita. Artinya apa? Kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Yang kedua, kata bimbang. Bimbang artinya ragu-ragu. Merasa kurang percaya. Kita baca Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin.
Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kebimbangan merupakan juga salah satu penghancur dalam doa. Karena Alkitab mengatakan orang yang bimbang, ia tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ketika Bapak Ibu mulai ragu, janji Alkitab, kita tidak akan menerima sesuatu apapun dari Tuhan. Waktu Bapak Ibu berdoa, ragu, bimbang, ayat ini kasih tahu, jangan harap kita menerima sesuatu dari Tuhan. Ketika kita bimbang, Bapak Ibu, makanya Alkitab berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman. Bapak Ibu, kita punya iman. Alkitab bilang iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Roma 10:17 kita baca lagi. 2, 3. Jadi iman dan pendengaran. Sementara Bapak Ibu dengar firman hari ini, iman kita timbul. Sementara Bapak Ibu baca Alkitab, iman kita jadi timbul. Makanya pentingnya kita baca firman. Berarti kita mendengar firman. Bagaimana iman kita bisa timbul kalau kita nggak pernah baca firman? Bagaimana iman kita bisa kuat kalau kita nggak pernah baca firman, nggak dengar firman? Makanya Bapak Ibu pentingnya baca firman Tuhan setiap hari. Jangan kita baca saat kita lagi butuh. Orang kadang-kadang lagi butuh cari firman. Untuk firmannya nggak pindah Bapak Ibu. Ya kan? Itu kadang-kadang manusia seperti itu. Kita harus setiap hari baca firman Tuhan. Makanya saya nggak bosan-bosan ngomong ini. Di grup pun saya bilang baca Alkitab setiap hari. Karena apa? Begitu Bapak Ibu baca firman. Firman itu akan membangkitkan iman percaya kita. Iman kita akan timbul. Iman kita jadi kuat. Dan Alkitab berkata iman mengalahkan dunia. Ada ayatnya. Iman mengalahkan kebimbangan kita. Amin. Makanya Bapak Ibu sebelum berdoa ingat akan hal ini. Jangan ragu. Datang kepada Tuhan dengan hati yang beriman. Karena iman mengalahkan kebimbangan. Yang ketiga, yang terakhir. Tidak layak. Rasa tidak layak sering menuduh dalam hati kita. Pada saat kita mau berdoa. Dan inilah yang menjadi penghancur dalam kita berdoa. Tidak layak. Bapak Ibu, saya pun pernah mengalami akan hal ini. Ketika saya ingin mendoakan seseorang. Bapak Ibu, lalu ada di hati bilang ini. Kamu tuh gak layak. Itu intimidasi dari kuasa gelap Bapak Ibu. Tidak layak. Bukankah Bapak Ibu mungkin sering mengalami hal demikian? Waktu kita mau berdoa, kamu tuh gak layak. Kamu tuh penuh dosa. Hidupmu jahat. Kuasa gelap mulai intimidasi hati kita. Siapa? Kita jadi lemah. Iya ya, saya gak layak ya. Saya banyak dosa nih. Bapak Ibu. Akibat dosa, kita tidak akan pernah layak di hadapan Tuhan. Bahkan kesalahan kita pun seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Kita baca lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan bosan baca ini. 2, 3. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sesaleh-salehnya kita Bapak Ibu. Kita ini seperti apa? Kain kotor. Kenapa kita seperti kain kotor? Karena akibat dari dosa. Lalu pertanyaannya. Apa yang membuat kita layak?
Apa yang membuat kita jadi layak? Kita baca Efesus 2 ayat 8. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia atau anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Bapak Ibu, kata kasih karunia sama anugerah itu sama artinya. Itu sinonim. Penekanannya sama. Apa arti kasih karunia dan anugerah? Artinya pemberian cuma-cuma yang diberikan kepada kita di mana kita tidak layak nerima. Itu anugerah. Kalau kita dapat penghargaan, beda Bapak Ibu. Penghargaan itu sesuatu yang layak kita terima. Betul? Karena kita membuat prestasi A, prestasi B, prestasi C. Tapi kalau anugerah atau kasih karunia, kita tuh nggak layak dijadikan layak. Itu namanya anugerah. Kita yang nggak layak jadi layak di hadapan Bapa di surga. Itulah yang dinamakan anugerah. Apa yang membuat kita layak? Iman di dalam Kristus Yesus yang membuat kita layak di hadapan Bapa di surga. Kasih karunia itu yang membuat kita menjadi layak di hadapan Bapa. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa yang membuat kita jadi layak? Apa? Halo? Jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Apa yang membuat kita jadi layak? Kasih karunia. Anugerah Tuhan. Yang Tuhan berikan bagi kita. Karena apa? Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau Bapak Ibu merasa tidak layak, Bapak Ibu pasti doa kita hancur. Enggak berguna. Kenapa? Karena merasa tidak layak. Udah terintimidasi oleh kuasa iblis. Jadi sekali lagi kita adalah orang yang layak di hadapan Bapa di surga. Amin. Kita ini orang yang dilayakkan di hadapan Bapa di surga. Untuk itu jangan lagi kita hidup main-main dengan Tuhan. Justru harus mensyukuri dan semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena di dalam Yesus Kristus itulah kita menjadi orang yang layak di hadapan Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus yang melayakkan kita di hadapan Bapa di surga. Ada satu kisah terjadi Bapak Ibu. Ada seorang bernama Martin Luther. Martin Luther ini adalah seorang tokoh reformasi gereja. Hidup di dalam abad 15-16. Satu kali ketika dia sedang ada di ruangannya, ruang kerjanya. Tiba-tiba iblis muncul menampakkan diri dan ngomong sama dia. Martin Luther, engkau adalah seorang berdosa. Lalu iblis bacakan dosanya. Bapak Ibu, bukankah kadang-kadang kita diingatkan dosa kita sama iblis, sama setan? Martin Luther dibacakan dosa-dosanya. Ketika Martin dengar itu, Martin Luther menjadi gemetar. Dia mulai takut. Tapi bersyukur kita punya Roh Kudus, dia roh penolong bagi hidup kita. Roh Kudus bisikin di telinganya. Katakan sama iblis, aku memang orang berdosa, tapi ingat iblis, aku sudah dibayar di atas kayu salib di Bukit Golgota melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ketika dengar kata itu, iblis mundur. Emang buktinya, faktanya, kita telah dibayar lunas oleh siapa? Oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita menjadi orang yang dilayakkan di hadapan Bapa di surga. Hari ini Bapak Ibu, kalau ada intimidasi mengatakan kau tidak layak, kita ngomong, kita katakan dengan iman, aku sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sehingga kita jadi orang yang layak di hadapan Bapa kita di surga. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kita berdiri, kita menyembah. Kita nyanyikan lagu tadi Bapak Ibu.
Bapak Ibu katakan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Amin. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Amin. 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 Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Amin. Amin. Katakan sekali lagi, Tuhan ku percaya. Ya. Amin. 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 Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Amin. 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 Bapak Ibu dikasih Tuhan, lagu ini berkata, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Katakan dengan iman. Ketika Bapak Ibu mengatakan, Tuhan aku percaya kuasa-Mu sempurna, kita sedang mendeklarasikan perkataan iman kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sempurna kuasanya. Amin. Amin. Harus dikatakan Bapak Ibu. Jangan diam. Katakan. Deklarasikan dengan imanmu. Kita akan melihat kuasa Tuhan nanti bekerja di tengah hidup kita. Amin. Hora masikara masar. Tuhan ku percaya. Katakan. Kuasa-Mu sempurna. Amin. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sempurna. Amin. 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 Terus katakan dengan iman. Tuhan ku percaya. Amin. Kuasa-Mu sempurna. Amin. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Amin. Amin. Bapak Ibu, apa yang sedang kita alami hari ini? Kita datang sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Jangan merasa dia tidak layak. Tuhan Yesus sudah melayakkan kita. Dia mati buat kita. Adakah dia babi mau didoakan? Angkat tanganmu. Angkat hatimu dan imanmu. Nyanyikan lagu ini. Deklarasikan dengan Tuhan. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Ketika Bapak imani hal demikian, kita akan menikmati kuasa dari doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan ku percaya. Amin, amin. Kuasa-Mu sempurna. Oh Ramasika Ramasadara. Oh Ramasiki Ramasadara. Oh Ramasika Ramasadara. Oh Ramasika Ramasadara. Amin, amin, amin. Katakan kembali. Oh Tuhan, ku percaya. Terus katakan dengan imanmu. Amin, amin, amin. Kita percaya Dia hadir. Dia ada di sini. Firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah kita. Amin, amin. Ya, amin, amin. Terus. Tuhan ku percaya. Terus. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Berdoa, kuasa-Mu bekerja Tuhan.
Bapak Ibu, katakan itu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oh Ramas, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sedang bekerja di tengah kami hari ini. Terus bawa Bapak Ibu apapun pergumulan masalahmu kepada Tuhan. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Terus katakan dengan iman. Kuasa-Mu kami berdoa Tuhan, untuk tangan-tangan yang diangkat dimanapun kami berdiri saat ini. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu masalah kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima pengenapan janji Tuhan buat hidup kami. Kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu menolong kami, kuasa-Mu memberikan kami jalan keluar, kelepasan setiap masalah kami. Apapun pergumulan kami, kami percaya kuasa-Mu sempurna untuk menolong kami. Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada, sebab bagian tidak perkara yang mustahil. Tuhan, ku kuasa yang ajaib, kuasa yang besar itu bekerja dalam hidupmu saat ini. Terima kasih Tuhan. Saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja, doa kami terjawab dalam nama Yesus. Setan, kau tidak punya bagian dalam hidup anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami dilayakkan, kami dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Engkau tidak punya bagian dalam hidup kami, setan. Kami sudah ditebus dengan darah Yesus. Haleluya. Jiwa kami dimerdekakan, hidup kami dipulihkan saat ini. Terima kasih. Kami menerima jawaban doa-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berterima kasih. Kita berterima kasih karena kita percaya doa kita saat ini didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Berterima kasihlah seperti Engkau sudah menerima apa yang menjadi permintaan-Mu di hadapan Tuhan. Kami naikkan syukur, terima kasih kami Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam hidup kami. Kami mau terus berterima kasih buat kebaikan-Mu Bapa, buat kasih karunia-Mu, buat pembebasan dari kuasa dosa. Terima kasih Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau mendengar doa kami, bahkan menjawabnya saat ini juga. Kami mau berkatakan kelemahan-kelemahan kami tidak akan menggagalkan kami masuk dalam rencana Tuhan. Karena jiwa kami sudah ditebus, disucikan dengan darah Yesus. Dan setan, Kau tidak punya bagian atas hidup kami. Kami dimerdekakan oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu berdoa kepadamu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Jadi jangan mau kita memperkatakan kata-kata yang menghancurkan, menghalangi doa kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak lebih lagi. Dan Bapak Ibu, kita akan berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita yang kedua. Sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta. Tapi sebelumnya saya informasikan untuk Pet Walker, ibadah Pet Walker sepanjang 2 minggu ke depan ini akan digabung dengan ibadah doa 10 hari. Lebih jelasnya kita akan saksikan warta. Media, saya persilakan. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11 bertempat di Ruko Gerah Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Ibadah doa 10 hari menjelang Pentakosta akan dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai 23 Mei 2026 pukul 18 di Ruko Gerah Niaga kecuali hari Minggu. Seluruh hamba Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah raya pada hari Minggu akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11 bertempat di Ruko Gerah Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu. Berikut adalah cuplikan kegiatannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkannya ke dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Katekisasi, prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Gerah Niaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Gerah Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Gerah Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Gerah Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Gerah Pena. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jangan lupa hari Kamis kita ada ibadah 1, 2, dan 3 di tempat ini. Kemudian setelah itu Jumatnya setiap hari kecuali hari Minggu ya. Kita ada ibadah doa 10 hari di tempat ini. Bapak Ibu kalau kita melihat keadaan saat ini kita ada di dalam dunia ini dan tidak terlepas dari keadaan yang terjadi dalam dunia ini. Kekuatan kita hanya dalam doa. Oleh karena itu kami mengundang Bapak Ibu selama 10 hari. Mari khususkan waktu kita 1 jam diam dalam hadirat Tuhan di tempat ini. Dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Dimulai dari tanggal 15 Mei sampai dengan 23. Setelah itu pencurahan Roh Kudus ya. Kita menikmati hari pencurahan Roh Kudus. Mungkin itu saja, tolong diperhatikan apa yang sudah diumumkan. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan diriku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan, haleluya.
sebelum kita pulang, mari kita membacakan beberapa ayat. Kita deklarasikan perkataan-perkataan iman kita dari ayat-ayat yang akan ditayangkan. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Segala pujian, biarlah namamu ditinggikan di tempat ini, ditinggikan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Nama Tuhan dipermuliakan ketika kami menjalankan usaha kami, ketika kami menjalankan pekerjaan kami. Segala kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu atas kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur dengan pujian ini Tuhan. Kami persembahkan pujian kami Tuhan. Haleluya. Engkau dimuliakan. Engkaulah yang berhak menerima pujian dan kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Diriku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Bapa, bagi Raja yang Maha Tinggi. Dengarkan firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian beserta keluargamu, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.